for today's hits and all-time favorites. Ladies and gentlemen, here it is, the most listened to radio show on the planet. Even the other stations are tuned in too. Your systems are offline. Yo, what's up? Baby, let's go. Yo, what's up? Baby, let's go. Welcome to our website. We got loads of news and gossip for you today. But first, here's a new song. Baby, let's go. Oke, ya pertama memang saya memang suka dengan dengan sosial media, dan memang pegiat sosial media sejak tahun 2008 ya. Oke, betul. Ketika BBM kan dengan Facebook ya, di Android. Facebook. Itu pertama kali sosial media yang ini ya, yang mulai dikenal, yang pertama kali ada di Indonesia. Itu akhirnya ya dimintalah saya karena itu, dan kebetulan kita juga orang radio, orang di jaring radio ya, network. Jangan sebutin gue orang radio juga ya, Bang ya. Jangan dibuka di sini, Bang. Lanjut, Bang. Ya, dan dimintalah itu gitu loh, diminta ngisi acara gitu ya, Betul. materi gitu. Betul. Ya udah, kenapa saya tertarik itu ya, itu latar belakangnya itu. Yang kedua, memang bahaya hoax di Indonesia ini memang sudah sangat memprihatinkan. Iya, betul juga sih. Betul. Sebenarnya hoax itu kan ada sejak zaman di abad ke-16 ya, abad 16-17 ya. Bahkan hoax ini ya bisa memperkeruh keadaan, bisa mengakibatkan perang dunia. Salah satunya Hitler ya, ketika mendapat fitnah ada tentara Jerman yang dibunuh oleh tentara Polandia. Nah di situ sebenarnya itu fitnah gitu loh. Nah itu hoax ya, hoax yang dibuat oleh media pada saat itu. Maka terjadilah cikal bakal perang dunia kedua gitu. Nah sekarang hoax itu ternyata di Indonesia mulai fenomenal tahun 2014 pada saat Pilpres kemarin itu loh. Betul. Ada salah satu media. Mulai adanya obor rakyat ya, tabloid obor rakyat. Nah, ternyata hoax itu virusnya yang menyebar di mana saja, baik di media sosial elektronik maupun di media cetak ya, maupun di online. Nah, sekarang trennya itu tadi. Jadi banyak media sosial yang sekarang terkena imbas akibat hoax. Nah, di situ kenapa hoax ini dibahas. Hoax ini kan berita bohong. Hoax ini kan adalah fitnah ya, yang dibuat sengaja oleh produser hoaxnya. Ya, agar apa? Agar memang gaduh. Atau untuk apa? Untuk kepentingannya. Salah satunya seperti terjadi di Amerika pada saat bukan di Amerika ya, pada saat perangnya Spanyol ya, di Spanyol ya, di mana ada fitnah juga di situ, ada hoax yang diterbitkan oleh salah satu media cetak di Amerika. Ya, akhirnya terjadilah kerusuhan. Ya. Nah, dengan kerusuhan itu akhirnya apa? Oplahnya naik, majalahnya naik, korannya naik. Nah, itu salah satu tujuan dari hoax dibuat. Nah, sebagai
sebagai masyarakat, sebagai warga negara yang memang mencintai negerinya untuk damai ya, tentram ya, yang berasaskan nilai-nilai Pancasila, ya kita berkewajiban untuk untuk membangun digital literasi ya, melalui webinar ini agar masyarakat tahu, bisa memilah-milah mana berita yang memang betul-betul berita faktual atau berita yang sifatnya hoax itu tadi. Nah, itu sebenarnya tujuannya mengapa acara ini dibikin, literasi digital yang dibikin, agar masyarakat lebih cerdas, masyarakat lebih memahami apa itu berita-berita yang memang bukan berita fakta. Dan nanti pada saat webinar kita akan hadirkan kiat-kiatnya ya. Ya, kalau saya di materi bagaimana menyikapi kiat-kiat menyikapi hoax ya di masa pandemik, itu gila banget, hampir 2000 lebih ya hoax tentang COVID-19, mulai dari vaksin, mulai dari COVID-nya sendiri ya, mulai dari jumlah pasien, korban COVID, bilang COVID tidak ada. Nah, ini hoax ini yang harusnya kita luruskan ya di tengah masa pandemik ini. Kemarin ada kita baru dapat hoax tentang dana haji, terus ada lagi hoax tentang Palestina. Nah, ini yang mesti kita luruskan. Dan disinilah media berperan ya, teman-teman media sosial berperan, akademisi berperan. Ini yang kita maukan, bahwa Indonesia jangan sampai gaduh. Saya rasa itu salah satu tujuannya. Oke. Begitu Bung Gita. Baik Bang, satu hal lagi yang menjadi pertanyaan saya, ini acara akan diselenggarakan di Sumatera Selatan, tepatnya di Fakultas Teknik Universitas Batu Raja ya? Di kawasan Batu Raja? Tidak, itu webinar. Jadi ini dari kementerian langsung, jadi di seluruh wilayah di Indonesia, ya semuanya diselenggarakan, cuma bergiliran aja. Jadi kalau untuk besok hari Senin itu Sumatera bagian selatan, Sumatera bagian 2. Jadi ada yang bagian 1, ada bagian 2, ada bagian 3 Jakarta, kalau nggak salah Jawa, semuanya seluruh Indonesia. Ya, jadi memang literasi digital disebar. Ini program Kementerian Kominfo. Oke. Jadi ini pembahasannya ini, literasinya ini secara nasional ya, tidak hanya di lokal Sumatera Selatan aja ya Bang ya, di Batu Rajanya ya Bang ya? Oke. Kebetulan saya juga dosen Universitas Umbara, dan biasanya kan perguruan tinggi yang ada di daerah-daerah itu kan dirangkul sama kementerian. Baik. Ya. This is your man Flo Rida. Hey, what's happening? This your little homie Plies, man. Hey, yo, what's poppin', man? It's your boy Bow Weezy, man. Check it out. Ini kan pertanyaan saya belum saya lanjutkan lagi Bang. Ini dari persiapan ini berapa lama Bang? Saat penawaran dari... 1 minggu kayaknya saya diminta buat ngisi ya, terus materinya saya siapin. Itu aja. Oke. 1 minggu ya Bang ya? Pastinya ya dengan... Oke. Bang, kalau boleh tahu Bang, untuk kondisi media, multimedia sekarang ini masih wajar nggak sih Bang mereka bergerak untuk memberitakan hoax tadi? Gue kadang-kadang bingung ya mengutarakan, karena kan kita sama-sama orang-orang media. Kepada publik. Kenapa Bang? Sampaikan saja kepada publik mana media hoax dan mana yang bukan. Betul. Hoax itu kan punya ciri-ciri tersendiri. Betul. Ya. Sementara kalau media yang memang faktual, ya kita tahu ya bagaimana kriteria sebuah berita, harus memenuhi kriteria 5W1H, kapan, di mana, siapa, ya itu melengkapi itu. Nah, yang ketiga, cross check, ya, apakah berita ini memang benar-benar faktual atau hoax? Bagaimana caranya? Ya, kalau kita ngerasa ini hoax, ya kalau di Facebook kita laporkan saja ke Facebooknya, ya, atau kita googling, kita lihat ya apakah benar-benar media ini hoax, atau URL-nya kita lihat, alamatnya ada nggak, kita ketik. Biasanya kalau nggak ada itu hoax, dan umumnya biasanya hoax itu di belakangnya ada, dia pakai blog biasanya. Oke. Ya. Cirinya itu ya Bang ya, Bang Hilmi ya. Nah, itu yang mesti kita paham. Banyak sih tips-tips tentang hoax yang disebarkan di berbagai media. Ya salah satunya ya Kominfo yang begitu intens yang untuk mengeliminasi, mengurangi hoax ini. Ya, hoax itu nggak bakalan bisa hilang, tapi dia bisa kita kurangi, dia bisa kita eliminasi. Caranya apa? Ya tadi
kita harus terus untuk melakukan literasi kepada publik. Nah sekarang di masa pandemik kayaknya literasi yang lebih efektif dengan menggunakan digital, dengan online, dengan menggunakan sosial media, dengan webinar dan sebagainya. Kenapa? Karena kita belum bisa untuk terjun ke lapangan, berkumpul bersama, ya, karena kita dibatasi oleh jarak sementara pandemik ini. Mudah-mudahan pandemik ini berakhir lah. Harapan kita seperti itu. Oke, Bang, satu Gitu, lagi Bro. Bang. Kalau di Oku sendiri, posisinya ini berita hoax ini Zona media kuning online kita. bagaimana Bang? Kondisinya aman atau memang sama dengan di Pulau Jawa? Oh beda ya? karena dari sisi kepadatan penduduk juga beda, ya. Tingkat mobilitas masyarakat juga kan beda. Kalau di daerah kan banyak yang bertani, ya, berdagang kecil-kecil, ya masyarakat usaha koperasi menengah, ya seperti itu. Baik. Paling hoax itu beredar pada saat pilkades, pemilihan kepala desa. Biasanya hoax bertebaran di mana-mana karena semuanya mau menang. Seperti itu. Jadi gambarannya. Oke, Bang Hilmi, ada pesan untuk para pendengar di News Radio tentang hoax ini? Iya, pesan saya lah hati-hati mencermati sebuah berbagai informasi yang ada di media sosial terutama. Jika menemukan berita-berita yang dikira adalah hoax, selidikin, ya. Coba beritanya dibuktikan, di cross check dengan berbagai media. Hoax biasanya muncul tidak banyak dibandingkan media-media faktual yang bisa kita cross check, ya. Nah, seperti itu, ya. Jadi hati-hati, benar-benar gunakan nalar kita untuk melihat sebuah berita, ya, dan harus paham juga bahwa berita ini harus memenuhi syarat, ya, syarat faktual sebuah media. Kapan, di mana, siapa, 5W1H tempatnya di mana. Terus dibandingkan, adakah media lain yang menerbitkan informasi yang sama. Jika itu memang hanya 1-2 media, ya, maka itu bisa dikategorikan hoax. Dan ada juga kadang-kadang tokoh masyarakat yang mempelintir, ya, membuat narasi baru, omongan baru, ya, statement baru yang pada akhirnya juga akan menggiring ke hoax. Nah, seperti itu. Jadi hati-hati sekali menggunakan mencermati sebuah media. Jangan mudah jangan lihat isi beritanya saja, tetapi lihat sumber beritanya. Seperti itu. Baik, Bang Hilmi, terima kasih untuk informasi yang telah diberikan. Teman radio.com. Ya, semoga ini bermakna dan berfaedah untuk para anak milenial nih Bang. Karena yang lebih banyak ini kan mengkonsumsi media online kan adalah teman-teman milenial ya Bang ya. Bukan di usia dan apalagi mereka masih usia belia, mereka tidak mengerti apa-apa, dicekokin dengan informasi-informasi yang tidak bertanggung jawab, akhirnya mereka bergerak sendiri dan akhirnya amburadul lah masa depan mereka sendiri gitu kan Bang. Baik Bang Hilmi, terima kasih. Nanti kita akan izin kita mau siarkan lagi ulang informasi ini. Semoga bermakna untuk kita semua. Terima kasih sama-sama. Kita masukin ke YouTube ya Bang ya, izin ya Bang ya. Informasi ini ya Bang. Siap. Thank you ya Bang. Siap, selamat. Yo, Assalamualaikum. Bang, saya minta fotonya Bang. Minta fotonya, foto sama nama. Oke, siap. Oke, thank you Bang sebelumnya. Tuh, Rita. Yo.